Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang Sistem Informasi Akuntansi. Saya Edi sebagai moderator dan pemateri pertama. Selamat Riyadi sebagai pemateri kedua, dan Salma sebagai materi ketiga. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab untuk penyiapan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pemakai baik di dalam maupun di luar perusahaan. Sistem informasi akuntansi juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan dari organisasi yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapatkan dari transaksi data untuk tujuan pelaporan internal maupun eksternal perusahaan. Pemakaian sistem informasi akuntansi dibagi menjadi dua. 1. Pemakaian informasi internal. 2. Pemakaian informasi eksternal. Pemakaian informasi internal adalah pemakaian informasi yang berasal dari dalam perusahaan. Dapat digolongkan menjadi manajemen, purchasing management, inventory control management, production management, personal management, financial management. Sedangkan pemakaian informasi eksternal adalah pemakai informasi yang berasal dari luar perusahaan. Dapat digolongkan menjadi pelanggan, pemasok, para pemegang saham, para karyawan, para pemberi pinjaman, dan instansi pemerintah. Peranan akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Akuntan sebagai salah satu profesi dapat bekerja di suatu perusahaan swasta maupun di pemerintahan, atau mendirikan suatu perusahaan. Jika akuntan mendirikan perusahaan, akuntan tersebut disebut akuntan publik, yang pekerjaannya adalah mengaudit laporan keuangan perusahaan sebagai pihak yang independen dan hasilnya berupa pendapat atau laporan keuangan tersebut. Jika bekerja di dalam perusahaan swasta atau pemerintahan, akuntan tersebut disebut akuntansi pribadi, private account. Fungsi yang dapat dilakukan seorang akuntan. Yang pertama yaitu controller, tracer, bendaharawan, tax specialist atau spesialis pajak, financial analysis atau analisis keuangan, cost akuntan atau akuntan biaya, general akuntan atau akuntan umum, informasi sistem atau sistem informasi, budgeting spesialis atau spesialis anggaran, internal auditor atau pemeriksa internal. Peran akuntansi dalam SIA. 3 peran akuntan dalam SIA adalah sebagai user, desainer, dan auditor. Sebagai user atau pemakai sistem, akuntan harus bisa memastikan bahwa sistem baru berisi ciri-ciri yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan, tugas, fungsinya dalam organisasi. Peran akuntansi bagi pihak manajemen dan perusahaan. Peran akuntansi bagi pihak manajemen sistem informasi akuntan bagi pihak manajemen mempunyai fungsi menjalankan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan SIA mempunyai 2 kategori, yaitu laporan keuangan dan laporan manajerial. Peran akuntansi terhadap perusahaan, yaitu informasi akuntansi menjadi salah satu unsur dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan. Kemampuan menjalankan bisnis tanpa diikuti dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang tepat akan membuat perusahaan mengalami masalah di kemudian hari seiring dengan berkembangnya bisnis mereka. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penerapan SIA dalam perusahaan. Analisis pelaku. Akuntan tidak harus menjadi seorang psikolog, tapi cukup untuk mengerti bagaimana motivasi orang-orang untuk mengarah kepada kinerja perusahaan yang positif. Yang kedua yaitu selain itu juga sering akuntan harus menyadari bahwa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda-beda dalam menerima suatu informasi,
sehingga informasi yang akan dapat diberikan dapat didesain dan dikomunikasikan sesuai dengan perilaku behavioral atau pengarah pengambilan keputusan. Yang kedua, metode kuantitatif. Dalam menyusun informasi, seorang akuntan harus menggunakan metode ini untuk meningkatkan efektivitas dan nilai dari informasi tersebut. Yang ketiga yaitu komputer. Pada beberapa perusahaan, komputer telah digunakan untuk menggantikan pekerjaan rutin seorang akuntan, sehingga memberikan waktu yang lebih banyak kepada akuntan untuk dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi penting yang dibentuk SIA pada sebuah organisasi antara lain mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Yang selanjutnya, karakteristik sistem informasi akuntansi. SIA melaksanakan tugas yang diperlukan. Yang kedua, berpegang pada prosedur yang relatif standar. Yang ketiga, menangani data rinci. Yang keempat, berfokus historis. Yang kelima, menyediakan informasi pemecahan minimal. Perbedaan SIA dan SIM yaitu SIA mengumpulkan, mengklasifikasikan, memproses, menganalisa, dan mengomunikasikan informasi keuangan, sedangkan SIM mengumpulkan, mengklasifikasi, memproses, menganalisa, dan mengkomunikasikan ke semua tipe informasi. Ada dua aspek yang berhubungan dengan sistem modern, yaitu pentingnya komunikasi antar departemen atau sistem yang mengarah untuk tercapainya suatu keputusan. Peranan SIA dalam menghasilkan informasi yang dapat membantu departemen lainnya untuk mengambilkan keputusan. Fungsi sistem informasi akuntansi pada organisasi: mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Subsistem SIA memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi prosesan transaksi keuangan. Dan informasi yang dihasilkan sistem informasi akuntansi itu ada 5. Ada aktiva atau aset, 2 kewajiban atau utang, liability atau pasiva, 3 ekuitas atau modal equity, 4 pendapatan, dan terakhir itu beban atau biaya. Cara kerja sistem akuntansi. Siklus prosesan data dalam sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi memiliki beberapa sistem-sistem bagian atau subsistem yang berupa siklus-siklus akuntansi. Siklus akuntansi menunjukkan prosedur akuntansi mulai dari sumber data sampai ke proses pencatatan atau pengelolaan akuntansinya. 1. Siklus pendapatan dimulai dari bagian penjualan, otorisasi kredit, pengambilan barang, penerimaan barang, penagihan, sampai dengan penerimaan kas. Kedua, siklus pengeluaran, yaitu prosedur pengeluaran kas mulai dari proses pembeli sampai ke proses pembayaran. Ketiga, siklus produksi. Siklus produksi mulai dari bahan mentah sampai ke barang jadi. Keempat, siklus manajemen sumber daya manusia atau SDM melibatkan prosedur pengajian. Kelima, siklus buku besar dan laporan keuangan, prosedur pencatatan dan perekaman ke jurnal dan buku besar, dan pencetakan laporan-laporan keuangan yang datanya diambil dari buku besar. Manfaat sistem informasi akuntansi. 1. Menyediakan informasi yang akurat tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama pada blockchain secara efektif dan efisien. Kedua, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Ketiga, meningkatkan efisiensi. Keempat, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Kelima, meningkatkan sinkronisasi dan menambah efisiensi kerja pada bagian keuangan. Sedangkan komponen sistem informasi akuntansi yaitu 1. Sistem akuntansi pokok, kedua sistem akuntansi
piutang, ketiga sistem akuntansi utang, dan keempat sistem akuntansi pengajian dan pengupahan, kelima sistem akuntansi biaya, dan keenam sistem akuntansi kas, ketujuh sistem akuntansi persediaan, kedelapan sistem akuntansi aktiva tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.